Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juli Arjuna. Kali ini kita akan membahas tentang surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tadi kita bahas tentang neraka ya, banyak orang bikin konten-konten tentang neraka, masuk neraka ya. Sekarang kita bahas yang baik-baiknya tentang surga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surga, pengertian surga ya. Surga yang dalam bahasa Arabnya adalah al-jannah, yang merupakan suatu tempat di dalam akhirat yang penuh dengan segala kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah tergores dalam hati manusia, yang disediakan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah untuk semua manusia yang pada waktu hidupnya di dunia senantiasa bertakwa, yaitu meninggalkan semua larangan-larangannya dan menjalankan semua perintah-perintahnya, dan juga orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh sebagai balasan atau pahala mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah pengertian surga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 90 yang berbunyi, wa uzlifatil jannata lil muttaqin, yang artinya, dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa ya. Jadi banyak di sini ayat-ayatnya ya, ayat Allah ini menerangkan ya, ini nama-nama surga ya. Ada surganya Firdaus, surga Eden. Jelaskan sedikit ya. Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan dengan tegas dan jelas bahwa surga itu mempunyai nama-nama. Adapun nama-nama surga sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, surga Firdaus ya, kita artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih itu bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya ya. Jadi banyak surga nanti di sana ya. Jadi jangan takut kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti balasannya adalah surga. Semoga kita semuanya ditempatkan di sisi Allah yang terbaik ya, kita doakan amin ya rabbal alamin. Yang kedua, surga Eden. Pernah dengarkan surga Eden yang banyak dibikin oleh barat itu, film-film surga-surga Eden ya. Teori-teori barat itu banyak menjiplak ataupun mengcopy paste ya tentang Al-Quran ya, tentang Al-Quran yang sudah dikisahkan oleh para sahabat dan juga di hadis dan juga firman Allah dalam Al-Quran ya. Mengenai nama surga Aden ini banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan, diantaranya adalah dalam surah Al-Kahfi ya, ayat 30 sampai 31 ya. Kita artikan, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal solih, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengajarkan amalnya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Eden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya ya. Dalam surat Syad juga ayat 50 yang berbunyi, ini artinya yaitu surga Eden adalah yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka ya. Dalam surah At-Toha juga kita baca artinya, yaitu surga Eden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itulah adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan ya. Yang ketiga, surga Naim ya. Kita bacakan artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal solih dan memperoleh surga yang penuh kenikmatan ya. Jadi selama ini kita mendengar surga itu cuma satu, ternyata banyak sekali surga itu. Jadi ayo kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan mengejar amal soleh kita, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dan bertakwa ya. Serta kita mengikuti para guru-guru kita, para alim ulama kita, tokoh masyarakat kita, tokoh tertua kita yang ada di kampung ya. Kita harus menghormati mereka dan ilmu keilmuannya ya. Dan dalam surah Al-Qalam ayat 34, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya ya. Yang keempat nih, surga Jannatul Ma'wa. Belum pernah mendengar ya. Mengenai nama surga Jannatul Ma'wa ini juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran
Di antaranya adalah surat An-Najm ya, ayat ke-15 yang berbunyi di sini artinya sedang di dekatnya ada surga tempat tinggal orang-orang yang bertakwa ya. Sini juga dalam surat As-Sajdah ayat 19 yang berbunyi, kita bacakan artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal solih, maka mereka memperoleh surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang kelima, surga Darussalam. Darussalam namanya, Darussalam. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'nam ayat ke-127 yang berbunyi ya, bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal solih dan yang selalu mengerjakan yang mereka kerjakan ya. Dalam surat Yusuf ayat ke-25, Yunus ayat Yunus yang berbunyi, Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, Darussalam, surga, dan memimpin orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Jadi jalan yang lurus itu adalah agama Islam ya. Yang keenam, Darul Muqamah. Nama Darul Muqamah ini disebutkan dalam Al-Quran pada surat Fatir ayat ke-34 dan 35. Ini bunyinya kita baca artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami pada tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Yang ketujuh, nama surganya Al-Makamul Amin. Nama surga ini disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-51 yang berbunyi, sesungguhnya artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, surga. Jadi orang-orang yang bertakwa itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga ya. Yang kedelapan adalah surga Kuldi ya. Untuk nama surga ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-15 yang berbunyi, kita bacakan artinya, katakanlah, apa azab yang demikian itulah yang baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang menjadi balasan dan tempat kembali mereka. Dan dalam suatu riwayat diceritakan bahwa nama-nama surga adalah sebagai berikut. Surga Firdaus itu diciptakan dari emas yang merah ya. Kita baru lihat emas yang kuning di dunia ya, yang kuning, yang dikejar oleh mati-matian oleh orang-orang, yang dikejar oleh para koruptor ya, yang dikejar oleh para tikus-tikus ya, tikus-tikus yang berdasi ya, yang gila harta duniawi ya, yang gila harta duniawi ini segeralah tobat ya. Segeralah sedekahkan harta kalian, tapi yang halal, jangan yang haram disedekahkan ya. Nauzubillah min zalik ya. Surga Eden diciptakan dari intan yang putih. Kalau kita udah melihat intan ya, bagaimana intan yang di surga ya. Surga Eden itu dari intan yang putih. Nah, surga Naim ini diciptakan dari perak yang putih. Perak pernah kita lihat juga perak ya. Dan surga Ma'wa diciptakan dari jamrud yang hijau. Masya Allah, subhanallah ya, jamrud yang hijau ya. Kita lihat batu hijau aja udah luar biasa ya, apalagi di sana ya. Surga Kuldi diciptakan dari marjan merah dan kuning ya. Surga Darussalam diciptakan dari yakut merah. Surga Darul Jalal diciptakan dari permata yang putih. Dan surga Darul Qarar diciptakan dari emas ya. Nah, ini tingkatan-tingkatan surga ya. Ini ada kampungnya, ada rumahnya ya, ada rumah, pintu, dan kuncinya terdiri dari bahan emas ya. Kampung, rumahnya, pintu, dan kuncinya dari bahan yakut dan luk ya. Setiap surga itu punya tingkatan juga ya nanti. Nah, kemegahan surga ya, ini kemegahan surga. Jadi luas surga, pintu-pintu surga, istana surga, ranjang bantal, kasur, dan permadani di surga, pepohonan di surga, bidadari. Nah, ini menarik nih bidadari ini. Kita bahas sedikit ya. Kita kasih bonus buat teman-teman ya, agar semakin kita ini semakin semangat untuk hijrahnya, mengejar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala ya.
kita langsung ke pokok pembahasannya. Ini bidadari ya, bidadari ini bonus buat teman-teman yang semangat untuk hijrahnya ya. Jadi jangan takut ya, nanti Allah yang memberikan ya. Di sini kita bahas pintunya ya, pintu-pintu surga ya, di sini ya. Demikian pula disebutkan dalam suatu hadis yang diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, nanti ahli jihad ya akan dipanggil di surga lewat pintu jihad ya. Ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat, ahli puasa akan dipanggil dari pintu rayyan, ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan diantara pintu-pintu surga yang lain adalah pintu para nabi dan rasul yang pertama ya, yang kedua pintu zakat, yang ketiga pintu haji, yang ketiga pintu syahadat dan sholawat, yang keempat ini pintu syuhada, yang kelima pintu solihin, yang keenam pintu shodikin, yang ketujuh pintu ilmu dan iman, yang ke-8 pintu rahmat, dan ke-9 pintu taubat. Nah, jadi pintu taubat pun ada dikasih Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, nikmat sekali Islam ini ya, diberikan pintu taubat, dan juga kita nanti masuknya lewat pintu taubat bagi kita ini yang pendosa ya. Misalnya kayak saya ini yang pendosa ya, saya nggak mau mengakui saya ini taat, saya ini bertakwa, saya ini beriman ya, belum ya. Saya juga masih belajar dan juga mencari guru-guru ya. Dan kita selalu mengingatkan kepada semua teman-teman kita yang ingin mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pintu tobat itu nanti ada di surga. Jadi kita masuk lewat pintu itu aja kalau kita ini masih ragu di dalam diri kita. Kita ini udah beriman dan bertakwa belum ya gitu ya. Jadi ini sana surga kita langsung. Oke, untuk yang bonusnya bidadari surga itu nanti saya jelaskan setelah video selanjutnya ya. Oke, bagi teman-teman untuk yang masih masih menjalankan aktivitas hijrahnya ya, jangan lupa ya, hijrah ini membangkitkan motivasi kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik ya. Oke, ini video singkat dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang hijrah. Semangat ya, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Semoga Allah memberikan keridhoannya dan jalannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.